memori peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 190/2017/PT BDG tanggal 1 Agustus 2017, Junto Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4/PIT-B/2017/PN-CBN tanggal 26 Mei 2017 atas nama Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, Jaya alias Kliwon bin Sabul, dan Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi. Dengan hormat, kami yang bertandangan di sini, para advokat dari tim Pradi, kami tidak bacakan lagi satu-satu namanya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana, Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi. Semuanya secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon PK. Dengan ini, para pemohon KH mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan tinggi tersebut dan Junto Pengadilan Negeri Cirebon yang amarnya tidak perlu kami bacakan kembali. Kami langsung ke legal standing juga kami tidak bacakan, kami langsung ke halaman 13. Itu bagian pendahuluan. Yang mulia, sebelum para pemohon telah menguraikan memori peninjauan kembali, izinkanlah para pemohon PK membukanya dengan sebuah pandangan dari seorang ahli hukum acara pidana sekaligus mantan hakim agung, yaitu M. Yahya Harahap, yang pernah berkata sebagai berikut: hampir semua hakim pura-pura percaya hasil penyidikan meskipun tahu mengandung pemalsuan, kebohongan, dan inkonstitusional. Begitu juga peradilan banding dan kasasi bersikap demikian. Banyak hakim yang bermentalitas demikian dengan alasan: satu, tidak mungkin menuntut terdakwa di pengadilan tanpa ada paksaan, pemerasan, dan pemalsuan pada penyidikan. Tidak mungkin perkara pidana diselesaikan tanpa ada pelanggaran. Oleh karena itu, selama itu bisa ditolerir, biarkan hal itu berlalu dan biarkan hal itu menjadi rahasia peradilan atau judicial secret. Demikian Yahya Harahap di dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika 2015 halaman 336. Bahwa dikaitkan dengan pandangan tersebut, timbul beberapa pertanyaan. Apakah putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 193/PIT-2017 PT Bandung Junto Pengadilan Negeri kelas Cirebon kelas 1B nomor 4 PIT-B/2016 PN-CBN yang fakta-fakta hukumnya berasal dari penyidikan yang diduga mengandung pemalsuan, kebohongan, dan inkonstitusional yang dapat ditolerir sehingga layak dibiarkan berlalu begitu saja dan hanya sekedar rahasia pengadilan atau judicial secret. Kedua, apakah kasus yang dikenal sebagai kasus Villa Cirebon dapat dikualifikasikan sebagai miscarriage of justice atau skandal hukum keji dengan mengorbankan para pemohon PK? Ketiga, apakah proses persidangan terhadap para pemohon PK pada saat itu merupakan peradilan sesat karena perkara yang diperiksa dan diadili sebagai perkara fiktif atau perkara yang diada-adakan? Karena jika merujuk hasil olah TKP Polres Cirebon, sesungguhnya perkara tersebut adalah kecelakaan lalu lintas tunggal. Keempat, apakah majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut benar-benar merupakan majelis hakim telah menjalankan kewajibannya dalam menjaga kemandirian peradilan
Pidana pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan memiliki integritas, jujur, adil dan profesional. Pidana pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, atau termasuk kebanyakan hakim sebagaimana dimaksud oleh Bapak M. Yahya Harahap yang juga adalah mantan hakim yang pura-pura percaya akan hasil penyidikan padahal mengetahui penyidikan perkara aqua adalah mengandung pemalsuan, kebohongan dan inkonstitusional. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perkenankanlah para pemohon PK untuk mengajukan memori penjawab kembali ini, termasuk putusan Pengadilan Tinggi Bandung untuk Pengadilan Negeri Cirebon sebagaimana telah kami sebutkan di atas, yang sudah nyata-nyata berkekuatan hukum tetap atau inkrah van gewisser. Yang mulia Majelis Hakim, bahwa upaya hukum luar biasa yang dikenal dengan istilah peninjauan kembali dalam ketentuan pasal 2 diatur dalam pasal 263 sampai dengan pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana atau dikenal dengan KUHP, sejatinya lahir dari suatu peristiwa hukum yang luar biasa, yakni terjadinya peradilan sesat terhadap dua orang petani bernama Sengkon dan Karta di desa Bojongsari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bahwa kasus hukum Sengkon dan Karta yang diberitakan luas oleh media massa pada tahun 1977 yang saat ini dikenal dengan kasus viral menjadi perbincangan di masyarakat dikarenakan pada awalnya Sengkon dan Karta ditetapkan menjadi tersangka dari suatu peristiwa pidana perampokan dan pembunuhan terhadap pasangan suami istri yang bernama Sulaiman dan Siti Haya, dan pada akhirnya pada 1977 Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan hukuman penjara kepada Sengkon dijatuhi 12 tahun penjara dan kepada Karta dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara. Sengkon dan Karta melakukan upaya hukum banding dan kasasi, namun pengadilan tetap pada putusannya untuk menghukum Sengkon dan Karta. Dalam proses menjalani hukuman tersebut, Sengkon dan Karta bertemu dengan pelaku yang sebenarnya bernama Genul di dalam LP Cipinang, yang tidak lain adalah keponakan Sengkon sendiri. Genul dipenjara karena perbuatan pidana yang lain, dan karena pengakuannya tersebut maka Genul kemudian diadili dan dijatuhi hukuman. Meskipun sudah menemukan pelaku yang sebenarnya, namun Sengkon dan Karta tidak serta-merta dibebaskan. Atas desakan masyarakat dan tokoh-tokoh yang prihatin dengan peradilan yang sesat yang terjadi terhadap Sengkon dan Karta, termasuk salah satu advokat bernama Albert Hasibuan, maka Ketua Mahkamah Agung yakni Umar Seno Aji kemudian mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 80 tentang peninjauan kembali putusan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan Perma inilah Sengkon dan Karta dapat dibebaskan. Bahwa setahun kemudian setelah peristiwa hukum tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Jadi secara historis, lahirnya peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa didorong oleh adanya kasus viral tahun 1977, yaitu kasus Sengkon dan Karta di Kabupaten Bekasi. Baik upaya hukum peninjauan kembali sejatinya lahir dari konteks perbaikan dan reformasi penegakan hukum menuju pada penegakan hukum yang mengedepankan hak asasi manusia. KUHP membawa harapan baru bahwa pengadilan dan hukum dapat terwujud bagi semua golongan masyarakat, dan bahwa para penegak hukum akan sungguh-sungguh secara cermat dan teliti melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum yang selalu mengedepankan asas-asas hukum yang menjamin hak asasi manusia seperti praduga bersalah atau presumption of innocence, persamaan di depan hukum atau equality before the law, dan asas-asas lain. Masyarakat berharap bahwa transformasi terjadi pada institusi penegakan hukum dan juga penegak hukum menjadi lebih profesional dan berintegritas. Bahwa transformasi hukum dalam suatu masyarakat atau suatu negara selalu berangkat dari konteks peristiwa yang nyata dan konkret. Semisal terjadi suatu peristiwa seorang warga negara atau masyarakat merasa diperlakukan tidak adil ketika berhadapan dengan peranata hukum, sehingga ia berjuang menegakkan keadilan, dan perjuangan tersebut tidak hanya menjadi perjuangan untuk dirinya sendiri, tetapi perjuangan untuk semua orang. Itulah sebabnya ketika seseorang diperlakukan tidak adil,
akan muncul solidaritas yang sifatnya komunal atau bersama. Hal itulah yang mendorong masyarakat termasuk advokat Albert Hasibuan termasuk Ketua Mahkamah Agung untuk melakukan terobosan hukum guna membebaskan Sengkon dan Karta dari peradilan sesat yang dialaminya. Hal semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam konsep hukum yang lebih luas, kita mengenal adanya Miranda Rules, di mana Miranda Rules akan dibacakan kepada para tersangka yang ditangkap dan diinterogasi. Miranda Rules sama halnya dengan pendidikan kembali merupakan wujud dan transformasi hukum yang berasal dari peristiwa hukum yang nyata dan konkret. Miranda Rules merupakan aturan baku yang diikuti oleh setiap penyidik di Amerika ketika melakukan interogasi kepada tersangka terkait hak-hak tersangka. Misalnya tersangka memiliki hak untuk bungkam. Setiap perkataan tersangka dapat menjadi hal yang memberatkan tersangka sendiri. Tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh kuasa hukum dan lainnya. Kewajiban penyidik memberitahukan hak-hak tersangka ini berawal dari peristiwa yang disebut peristiwa Miranda